Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Narasumber yang saya muliakan, seluruh panitia yang saya hormati dan seluruh audien yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan topik kolaborasi sains dan spiritualitas Islam dalam menyikapi pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa COVID-19 telah melanda seluruh negeri termasuk Indonesia. Penyebarannya yang masif, cepat dan berbahaya memaksa seluruh pemimpin negeri membuat kebijakan menghentikan mata rantai penyebaran virus corona ini. Atas masukan pakar-pakar kesehatan yang tentu saja dasarnya adalah ilmu pengetahuan atau sains, sebagian mereka memilih lockdown dan Indonesia lebih memilih social and physical distancing. Kebijakan ini membawa dampak yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan. Perekonomian akhirnya banyak yang lumpuh, pendidikan pun juga banyak yang tutup sehingga harus berubah pembelajarannya menjadi online. Termasuk juga aktivitas sosial keagamaan tidak luput dari kebijakan ini. Dengan alasan menjaga jarak, menghindari kerumunan, maka ada himbauan agar sholat Jumat tidak dilaksanakan terlebih dahulu, digantikan dengan sholat duhur di rumah. Sholat berjamaah pun juga dihentikan terlebih dahulu untuk tetap sholat di rumah masing-masing. Pengajian, majelis sholawat, zikir harus dihentikan. Nah, yang menarik, ternyata umat Islam tidak semua mematuhi himbauan ini. Ada yang sebagiannya mereka melaksanakan himbauan ini dengan sholat dan beribadah di rumah, dan sebagian lagi tetap melaksanakan seperti biasa. Sholat Jumat seperti biasa, sholat berjamaah seperti biasa. Bahkan sebagian ada yang tetap melaksanakan jamaah, sholawatan, majelis dzikir dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian di antara umat Islam saling tuduh. Mereka yang mematuhi himbauan di rumah menuduh yang maksa ke masjid itu dianggap orang-orang yang nekat. Menganggap mereka adalah orang-orang yang beragama tanpa ilmu. Menuduh mereka adalah orang-orang yang sombong dengan agamanya. Dan sebaliknya, orang-orang yang masih menjalankan aktivitas di masjid ini pun juga tidak sedikit yang menuding mereka yang tidak mau ke masjid sebagai orang-orang yang lemah imannya, yang lebih takut kepada corona daripada kepada Allah. Nah, disinilah menariknya. Sesungguhnya bagaimana seharusnya kita menempatkan pertimbangan-pertimbangan sains dan bagaimana kita menempatkan doktrin-doktrin keyakinan keberagamaan seseorang. Nah, coba kita lihat dulu yang pertama, sesungguhnya di mana posisi sains atau ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Dalam Islam ada sebuah pemahaman bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah. Itu bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 32 ketika Allah bertanya kepada para malaikat. Kemudian malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu yang kami miliki melainkan yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi semua ilmu sumbernya dari Allah. Bentuknya ada yang berupa ayat-ayat qauliyah, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, dan ada yang berupa ayat-ayat kauniyah, fenomena alam semesta yang terbentang di langit maupun di bumi. Nah, ayat qauliyah maupun ayat kauniyah ini tentu tidak mungkin saling bertentangan karena sumbernya sama-sama dari Allah. Keduanya integratif dan interkonektif. Nah, lalu sains posisinya di mana?
Mari kita lihat, menurut Profesor Ahmad Tafsir, pengetahuan manusia itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada pengetahuan yang bersifat filosofis, yang ukurannya adalah abstrak logis. Yang kedua adalah pengetahuan yang bersifat saintifik, ukurannya adalah empirik logis. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang bersifat mistik, yang ukurannya adalah supralogis. Nah, lalu posisi pengetahuan Islam di mana? Ya ketiga-tiganya. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat qauliyah ada dimensi filosofis, ada dimensi saintifik, dan ada dimensi mistik. Yang terbentang di alam semesta, ayat-ayat kauniyah ini pun juga ada dimensi filosofis, ada dimensi saintifik, dan ada dimensi mistik. Sehingga pengetahuan Islam itu yang mencakup ketiga-tiganya. Namun kalau kita mau menyederhanakan lagi, bisa kita pilah menjadi 2 saja. Ada pengetahuan yang bersifatnya nalar, ada pengetahuan yang sifatnya supranalar, di atasnya nalar. Kita bolehlah kita kelompokkan yang filosofis dan yang saintifik ini menjadi satu kelompok sains begitu saja. Nah, sedangkan yang supralogis, yang mistik, ini kita istilahkan dengan spiritualitas. Karena memang spiritualitas itu lebih dominan sesuatu yang di atasnya nalar. Nah, dan keduanya ini bagi seorang muslim yang paripurna, ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi seorang muslim yang paripurna itu diistilahkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai profil ulul albab. Yang ulul albab itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa berfikir akan ciptaan Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yadhkurunallaha ini bisa kita kategorikan sebagai bentuk spiritualitas. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir ini adalah wilayah saintifik. Jadi keduanya menyatu bagi seorang muslim ulul albab itu. Jadi spiritualitas dan scientific spirit itu menjadi satu, yang muaranya kepada terwujudnya sebuah kesadaran transendental. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tak ada yang kau ciptakan itu sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi ini dalam pandangan Islam, keduanya tidak bisa dipisahkan, harus menyatu dan harus berkolaborasi. Nah, dalam konteks penanganan COVID-19 ini, sains harus bekerja untuk mencari vaksin, merumuskan langkah-langkah preventif dan kuratif. Ini harus dilakukan. Tapi juga harus ingat bahwa tidak semua persoalan kehidupan bisa diselesaikan oleh sains. Sains memiliki keterbatasan. Tadi dikatakan bahwa sains itu hanya bisa menjangkau sesuatu yang bersifat empirik dan bisa dinalar. Sedangkan dalam kehidupan banyak hal yang sifatnya abstrak dan berada di luar nalar atau di atasnya nalar. Dan juga kita juga harus ingat bahwa sains itu kebenarannya bersifat tentatif dan selalu bersifat probabilitas. Ya, bisa benar, bisa salah. Oleh karenanya sains tidak boleh arogan. Sains harus menyapa dimensi lain, harus bergandengan dengan dimensi lain, yakni dimensi spiritualitas. Nah, bagaimana dengan
konsep spiritualitas Islam dalam menyikapi COVID-19 ini. Di dalam Islam ada dua ajaran yang tidak boleh terpisah. Yang pertama adalah ada ajaran ikhtiar. Jadi kita ini diperintahkan untuk berusaha. Jadi misalnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian semua di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini jelas agar kita menghindari bahaya. Ini adalah satu ajaran ikhtiar dan kita harus berupaya melakukan hal-hal yang membawa dampak positif kepada kita. Ini ajaran ikhtiar. Dalam konteks penyakit, Rasulullah menegaskan dalam sebuah sabdanya, firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Menghindarlah kalian semua dari penyakit juzam atau kusta, kama tafirru minal asadi, seperti kamu lari dari singa. Lah ini berarti dalam menghadapi wabah ini kita diperintahkan agar berusaha sekuat tenaga agar kita tidak terkena wabah ini, agar tidak terkena penyakit ini. Ini ajaran Islam. Tapi juga Islam punya ajaran tawakal. Jadi di dalam Al-Quran juga diajarkan, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah berfirman, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami kecuali yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Huwa maulana, dialah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi musibah apapun itu semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, ya tidak bisa kita hindari. Lah ini harus difahami sehingga kita ini selain berikhtiar juga memasrahkan keputusannya kepada Allah. Dalam ayat yang lain lebih tegas lagi, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi di mana saja kamu mau berlindung, kalau sudah datang kematian itu, ini pasti kamu tak bisa menghindarinya meskipun kamu harus berlindung di tembok yang tinggi dan kokoh. Jadi lah ini ajaran tawakal. Jadi ada ajaran ikhtiar, ada ajaran tawakal. Memang nanti dalam penerapannya ini sangat dipengaruhi oleh pandangan teologis seseorang. Ada orang yang berfaham qadariyah, dia lebih mengandalkan ikhtiarnya, lebih percaya kepada upayanya, lebih percaya kepada pertimbangan saintifiknya. Tapi ada juga sekelompok orang yang memiliki faham fatalistik atau yang biasa disebut dengan jabariyah. Dia lebih mengedepankan aspek tawakalnya dan kadang-kadang mengabaikan aspek ikhtiarnya. Padahal keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam pandangan orang yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ini ada prinsip at-tawazun, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, cuman ikhtiar itu modelnya juga banyak. Ada ikhtiar yang bersifat zahir. Misalnya dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan sains itu semuanya adalah ikhtiar zahir. Menjaga jarak, menjaga imunitas, pakai masker, cuci tangan, itulah ikhtiar zahir. Tapi juga jangan sampai dikesampingkan, juga ada ikhtiar batin. Ya, dan banyak sekali ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, misalnya dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara istighatsah, ya, dengan cara sedekah. Itu adalah upaya-upaya untuk menghindari kita dari berbagai macam bencana. Dan juga
Nah, ini yang menarik. Rasulullah juga pernah bersabda, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama'i ala ahli al-ardi surifat an ummaril masajid." Sesungguhnya Allah kalau hendak menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, Allah palingkan dari orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Ini hadisnya kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir, ini derajatnya sahih. Nah, sehingga orang yang ke masjid ya dasarnya ini. Nah, yang tidak ke masjid dasarnya sains. Lah, ini bagaimana ketika terjadi pertentangan? Lah, menurut saya ketika terjadi pertentangan jangan sampai saling meniadakan. Maka harusnya ini dikompromikan dan harus dikolaborasikan. Bagaimana? Tetaplah meminta kepada Allah, berdoalah kepada Allah, rajinlah bersedekah, maka tetaplah ke masjid, tapi jangan abaikan pertimbangan-pertimbangan sains. Misalnya datang ke masjid harus cuci tangan dengan sabun, kemudian membawa sajadah sendiri, jarak shaf diatur, kemudian sementara tidak berjabat tangan. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan saintifik, dan memohonlah kepada Allah agar bencana ini segera diangkat oleh Allah. Makanya saran dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, ini luar biasa dan cukup representatif dalam hal ini. Beliau punya resep menghadapi COVID-19 ini, yakni iman, imun, aman, dan amin. Nah, coba perhatikan. Jadi ini 4 ini mewakili, 2 mewakili sains, 2 mewakili spiritualitas. Yang mewakili sains adalah imun. Jadi agar kita ini menjaga konsumsi makanan, kemudian agar imunitas kita terjaga dengan cara olahraga, berjemur, dan lain sebagainya. Aman, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan. Inilah pertimbangan sains. Lah, yang kedua, iman dan amin. Iman dan amin inilah representasi dari spiritualitas. Dengan iman dia menjadi orang yang ikhlas, dia bersabar sehingga tercipta ketenangan batinnya. Nah, dengan tercipta ketenangan batinnya, maka selain akan mengundang ridho Allah dan juga akan memperbagus imunitas seseorang. Dia menjadi tidak putus asa, dia menjadi tidak cemas. Ini efek dari keimanan seseorang. Amin. Ini adalah agar kita tidak berhenti untuk memohon dan berdoa kepada Allah. Ini saya kira sebuah kolaborasi yang indah antara sains dan spiritualitas. Dan kita berharap keduanya tidak saling meniadakan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.